Provinsi Maluku Utara sangat terkenal akan kekayaan rempahnya. Ini menjadi salah satu alasan kenapa tempat ini dahulu menjadi rebutan para penjajah. Nah, di Ragam Indonesia pagi ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat kekayaan rempah yang ada di surga tropis timur Indonesia. Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Lintasan sejarah provinsi ini telah dimulai sejak zaman kerajaan-kerajaan besar di Timur Tengah. Diakui oleh kerajaan dari Persia, Mesopotamia, dan Mesir, Provinsi Maluku Utara dan Kepulauan Maluku adalah negeri dari timur yang sangat kaya dan merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, pala, emas, dan mutiara. Cengkeh merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari Ternate dan Tidore. Perjalanan cengkeh dari daerah asalnya Maluku sampai menjadi rempah yang dikenal dan digunakan di seluruh dunia bergulir seiring dengan garis sejarah perdagangan rempah. Cengkeh atau cengkih adalah tanaman asli Indonesia yang masuk dalam keluarga pohon Myrtaceae. Pada dasarnya, ciri-ciri cengkeh berbeda-beda karena cengkeh merupakan tanaman yang memiliki spesies yang sangat banyak. Pohon cengkeh merupakan tanaman tahunan yang dapat tumbuh dengan tinggi 10 hingga 20 meter, mempunyai daun berbentuk lonjong dan berbunga pada pucuk-pucuknya. Cengkeh di Kepulauan Maluku memang sangat berbeda dibandingkan dengan cengkeh yang ada di Pulau Jawa karena ukurannya lebih besar. Nih, bisa dilihat. Sekilo berapa, Pak? 80.000. 80.000 ya? Iya. Sementara buah pala atau dalam bahasa Latin Myristica fragrans merupakan tumbuhan berupa pohon dengan diameter buah sekitar 25 cm. Tumbuhan ini berumah dua sehingga dikenal adanya pohon jantan dan pohon betina. Daunnya berbentuk elips langsing, buah lonjong dengan warna kekuningan berdaging dan beraroma khas. Biji pala mengandung minyak asiri 7-14% yang banyak digunakan sebagai penyedap dalam makanan. Banyak yang menyebutkan jika asal muasal buah pala ini dari pulau kecil di Maluku yang bernama Pulau Banda dan Halmahera. Eksplorasi dunia yang dilakukan bangsa Eropa lah yang membawa pala tak kalah dengan cengkeh. Konon dahulu harga pala yang dijual hampir sama dengan harga emas. Pala adalah rempah yang sangat terkenal di zaman kuno. Tanpa pala, orang Eropa tidak bisa makan. Pala juga populer sebagai tumbuhan yang banyak manfaat bagi kesehatan, termasuk kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit, menenangkan pencernaan, memperkuat fungsi kognitif, hingga mendetoksifikasi tubuh. Untuk pala memang ada dua jenis yang dijual ya, Pak ya. Pertama yaitu bijinya yang berwarna hitam dan juga puli ya. Pulinya yang berwarna merah. Nah, setelah ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah olahan yang menggunakan cengkeh dan pala. Enak banget. Sahabat, menelusuri jejak rekam rempah-rempah asli tanah Maluku sangat menarik ya. Kini saya pun penasaran, ada olahan khas Maluku Utara apa saja yang menggunakan rempah, cengkeh, dan pala. Saya melakukan ekspedisi jalur kuliner rempah di Provinsi Maluku Utara. Pilihan pertama saya pun jatuh di kota Ternate. Sahabat Ragam, mengingat hasil pala yang sangat melimpah di Kepulauan Maluku, masyarakat Maluku khususnya di Ternate memiliki cara tersendiri dalam mengolah buah pala ya. Nah, ada satu olahan ini yang sangat harus dicoba, namanya selai pala. Selai pala adalah olahan kreatif yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat Ternate untuk mengolah limbah kulit pala yang melimpah. Bahan-bahan dalam membuat selai pala yaitu buah pala, garam, gula pasir, dan kayu manis. Kupas buah pala kemudian belah menjadi dua. Untuk membuang tanin pala, cuci dengan air yang telah tercampur dengan garam. Kandungan asin pada garam mampu menetralisir tanin yang membuat rasa sepat pada pala. Sekarang kita haluskan ya mainnya ya. Ini gimana? Oh, didorong ya. Haluskan pala dengan alat khusus. Proses ini bertujuan untuk membuat tekstur selai lembut pada saat dimasak nanti. Para
Panaskan teflon, masukkan parutan pala. Aduk hingga bulir-bulir pala mulai kalis. Tambahkan gula dan aduk lagi. Sebagai penyeimbang rasa, campurkan garam secukupnya dan kayu manis. Pengadukan selai pala dilakukan terus hingga matang. Selai yang siap untuk diangkat memiliki warna kemerahan dengan tekstur yang sangat kalis. Angkat dan selai pala siap menemani santap Anda. Produksi selai pala ini sudah ada sejak tahun 2011. Bagi Anda yang ingin membawa selai pala untuk dijadikan oleh-oleh khas Ternate, Anda bisa membeli yang sudah dikemas dalam botol. Satu botol selai pala hanya dibanderol Rp18.000 saja. Kalau ingin melihat langsung proses pembuatannya, silakan datang ke Jalan Danau Ngade, Kelurahan Ngade, Kota Ternate ya sahabat. Ini selai benar-benar beda ya Mbak Indah ya. Jadi ada sensasi asam, terus ada manisnya juga karena memang tadi buah palanya sudah dicampur dengan gula, terus ada rempahnya juga, kayu manis. Enak banget. Nah Mbak Indah, tadi kan saya sudah diajak untuk membuat yang namanya selai pala. Sekarang apa lagi? Kita mau buat cutnai atau gohu. Cutnai atau gohu ini semacam manisan, tapi khas Kepulauan Maluku ya. Lain selai, lain pula dengan yang satu ini. Gohu pala merupakan olahan tradisional yang sudah dibuat sejak dulu di Kepulauan Maluku. Terdiri dari buah pala, gula pasir, cabai, bawang merah, asam, air cuka, dan garam. Kupas buah pala, kemudian belah menjadi dua bagian. Iris tipis agar pala cepat matang saat dimasak nantinya. Masyarakat Maluku suka yang namanya pedas manisan aja. Pakai rica ya Mbak Indah ya. Ini kita haluskan. Haluskan cabai dan bawang putih, rebus air secukupnya, masukkan bumbu, aduk dan diamkan hingga air mendidih. Tambahkan gula pasir dengan takaran 3:1. Masukkan garam, asam, dan cuka secukupnya. Campurkan irisan pala dan tutup hingga matang. Gohu pala pun siap untuk dinikmati. Gohu pala memiliki rasa yang unik. Sensasi pedas pada kuah pala ditambah dengan asam membuat olahan ini cocok dinikmati saat cuaca dingin, hangat, dan menyegarkan. Sahabat, dari Kota Ternate, petualangan saya lanjutkan dengan mengunjungi sebuah pulau yang memiliki jarak tempuh 30 menit saja menggunakan kapal feri, Pulau Tidore. Selain memiliki landscape alam yang indah, pulau ini juga menyimpan sejumlah resep kuliner dengan rempah khas Maluku. Pulau ini sudah terkenal sejak zaman penjajahan karena cengkehnya. Bangsa Eropa pertama yang menginjakkan kakinya di Tidore adalah pelaut dari Spanyol pada tahun 1512. Sahabat, ada satu buah resep minuman tradisional yang ada di Pulau Tidore. Minuman ini terbuat dari berbagai rempah khas yang dimasak dengan alat yang terbuat dari tanah liat. Karena di Kepulauan Maluku nggak ada yang namanya pohon kopi, nah di Pulau Tidore ini terdapat satu minuman yang banyak dicari oleh para wisatawan ya tentunya. Ini terbuat dari cengkeh, namanya kopi rempah ya. Ini bersama dengan Kakak Ayu saya diajak untuk melihat bagaimana proses pembuatan minuman kebanggaan masyarakat Maluku ini. Pertama kita haluskan. Untuk membuat kopi rempah diperlukan sejumlah rempah mulai dari jahe, cengkeh, kayu manis, kopi bubuk, bubuk pandan, bubuk kayu manis, bubuk jahe, gula pasir, dan untuk menambah cita rasa semakin nikmat, siapkan pula daun pandan. Tumbuk cengkeh hingga halus. Cengkeh memang sangat cocok dijadikan sebagai bahan tambahan minuman. Cengkeh mengandung minyak asiri 16 hingga 20% yang bermanfaat sebagai pelegah perut. Sekarang Selanjutnya apa? jahe diiris-iris dulu. diiris-iris ya. Ini lebih bagusnya kalau nggak dibuka kulitnya. Oh gitu, kenapa? Manfaatnya lebih kerasa, jahenya itu manfaatnya langsung di dalam tubuhnya. Oh Itu gitu, lebih jadi kerasa. langsung menghangatkan Iya. tubuh ya.
Rebus air secukupnya, tunggu hingga panas. Masukkan bubuk cengkeh lalu aduk hingga rata. Tambahkan pula jahe, kayu manis, daun pandan, aduk sesaat. Untuk penguat rasa kopi rempah, campurkan kopi bubuk, gula pasir, bubuk pandan, bubuk jahe, dan bubuk kayu manis. Tumbuk hingga air mendidih. Aroma kopi rempah khas Tidore ini sangat khas. Kopi rempah paling pas dinikmati selagi panas. Rasa kopinya masih ada ya, masih mendominasi, tapi memang ada sensasi jahe, terus ada cengkeh, jadi pada saat di tenggorokan tuh hangat ya. Ini emang paling cocok dinikmati ketika sore hari ya. Ekspedisi olahan rempah yang saya lakukan belumlah usai. Langkah kaki pun membawa saya ke sebuah kabupaten di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat. Dahulu, Halmahera Barat pun tak luput dari incaran para penjajah yang ingin menguasai hasil rempahnya yang melimpah. Kabupaten ini juga meninggalkan sejarah kuliner yang beragam, tentunya dengan perpaduan rempah khasnya. Nah, ternyata buah pala selain memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, di Maluku Utara, buah pala ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari ya, Mama. Nah, biasanya ini dicampur dengan masakan. Ini kebetulan saya bersama dengan Mama Amsan, diajak untuk membuat satu kuliner khas Halmahera Barat, namanya Bia Paniki ya, Mama ya. Siap masak? Siap ya. Bia Paniki merupakan olahan yang sangat nikmat. Di Kabupaten Halmahera Barat, masakan ini biasanya dibuat untuk dijadikan lauk pauk sehari-hari. Terdiri dari cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, kelapa parut, garam, dan daging bia. Prosesnya dimulai dengan menghaluskan cabai merah, kunyit, dan bawang merah. Sembari menghaluskan bumbu, kemudian potong tomat. Jika bumbu sudah siap, bia paniki pun siap dimasak. Panaskan belanga, tambahkan minyak sayur secukupnya. Tumis bumbu hingga harum, campurkan potongan tomat, aduk sesaat, dan masukkan santan. Tunggu hingga beberapa saat, masukkan daging bia dan tunggu hingga matang. Bia adalah sejenis kerang-kerangan yang banyak ditemukan di perairan Maluku. Kandungan protein yang cukup tinggi membuat bia ini baik dikonsumsi. Namun bagi penderita kolesterol tinggi harus dibatasi ya. Konsumsi seperlunya saja ya sahabat. Terakhir, aduk hingga bumbu tercampur rata. Bia paniki pun siap menggoyang lidah Anda. Dalam literatur sejarah kuliner Nusantara menyebutkan bahwa ada satu kuliner khas Maluku yang sangat kaya akan rempah, dan kali ini saya sangat beruntung. Kenapa? Karena saya bertemu dengan Kakak Yani dan diajak untuk membuat kuliner tersebut. Namanya apa, Kak, masakannya? Ikan masak kering kayu, ini dari ikan tongkol ya. Perpaduan rempah dalam masakan Nusantara memang selalu menciptakan rasa yang berbeda. Ikan masak kering kayu menjadi salah satu ikon kuliner Maluku Utara yang selalu dinanti. Mengkombinasikan rasa pala dan cengkeh dengan ikan cakalang membuat masakan yang satu ini memiliki cita rasa selangit. Untuk Anda yang penasaran ingin membuatnya, catat bahan-bahannya ya. Haluskan buah pala, tambahkan cengkeh secukupnya. Tambahkan lengkuas, jahe, geprek batang serai, cabai merah, bawang putih, dan garam secukupnya. Iris bawang merah. Ini ikan tongkol ya. Kalau di Indonesia ikan tongkol memang banyak dikonsumsi untuk di daerah pesisir ya, Kakak ya. Memang wanginya itu agak anyir ya. Nanti kalau misalnya ditambah yang namanya pala, cengkeh, itu nanti tidak berbau ya. Dan rasanya semakin enak ya. Berarti sekarang kita masak. Kita masak ya. Kita bawa. Panaskan minyak sayur, tumis bawang merah hingga harum. Campurkan bumbu lalu tambahkan air secukupnya.
Untuk membuat rasa semakin nikmat, tambahkan pula asam jawa, gula merah, dan kecap. Aduk hingga kuah mendidih. Masukkan ikan cakalang, tunggu hingga kuah mendidih dan bumbu meresap. Selain rasa daging cakalang yang enak, ikan ini dikenal memiliki daya guna. Salah satunya kandungan omega 3 dan omega 6 yang berfungsi meningkatkan kecerdasan otak. Selain itu, mengkonsumsi ikan cakalang secara rutin turut berperan mencegah munculnya beragam jenis kanker. Ikan cakalang memiliki tekstur daging tebal dan empuk. Meski begitu, jenis ikan ini tidak mudah hancur saat dimasak dan cocok diolah menjadi hidangan kering maupun berkuah. Ini kuahnya sudah mendidih, Kakak Yani. Ini memang untuk kuah masak kering kayu harus menggunakan belango tanang ya. Ini terbuat dari tanah liat, memang tujuannya agar nanti bumbu-bumbunya tidak hangus ya. Dan kenapa ini diberi nama kuah masak kering kayu? Karena memang warnanya coklat dan nanti ikannya juga berwarna coklat ya, seperti kulit kayu begitu ya. Tutup sesaat, aduk dan sajikan. Ikan masak kering kayu memang menawarkan cita rasa yang unik. Masakan ini paling pas disantap selagi hangat. Campuran rempah-rempah khas dipadu dengan gurihnya daging ikan cakalang membuat kuliner yang satu ini wajib Anda coba. Pedis kayak nih. Jadi kuah masak kering kayu ini adalah salah satu masakan khas Maluku yang paling enak yang pernah saya cobain. Ini bumbunya meresap banget ya di daging ikannya, apalagi ada rasa pedasnya dari cabai tadi ditambah dengan pedas pala sama cengkeh. Pas sampai di tenggorokan itu hangat ya, jadi nafasnya langsung plong gitu ya. Saya habisin ya Kak. Kuliner terakhir masyarakat Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat lainnya adalah sayur kusi. Melihat tampilannya, masakan ini memang sangat sederhana. Tapi soal rasa, sayur kusi sangat kental akan rasa bumbu rempah. Bahan-bahan untuk membuat sayur kusi adalah Ini sudah mulai tercium wanginya. Kakak ini kalau boleh tahu sayur tusi ini biasanya dibuat pas apa? Buat makan ini sama popeda juga bisa, buat dibawa ke ladang. Oh, jadi untuk dijadiin bekal juga ya? Sehari-hari ya, makanan sehari-hari ya? iris tipis jantung pisang, kemudian haluskan lengkuas, cabai, tambahkan bawang putih dan haluskan pala dan cengkeh. Campurkan bawang merah, iris tomat, dan geprek batang serai. Panaskan minyak, tumis bumbu hingga harum. Campurkan potongan tomat, irisan jantung pisang, dan air secukupnya. Aduk hingga jantung pisang matang, angkat, dan hidangkan. Sahabat, setelah puas mencicipi kuliner rempah di Provinsi Maluku Utara, ada satu tempat wisata yang bisa Anda pilih untuk merelaksasikan diri, Pantai Sulamadaha. Terletak di Desa Sulamadaha, Kecamatan Pulau Ternate, yang berjarak sekitar 4 km dari pusat kota. Pantai eksotis yang masih alami ini dijuluki sebagai Pantai Kaca. Ya, karena air laut di pantai ini begitu jernih. Pantai Sulamadaha menawarkan pemandangan yang eksotis. Objek wisata ini selalu saja ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Tak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di pantai kebanggaan Maluku Utara ini. Pengunjung bisa menikmati segarnya air atau menikmati suasana hening seperti yang saya lakukan. Apapun itu, Pantai Sulamadaha benar-benar membuat saya lupa dari rutinitas pekerjaan sesaat. Masih penasaran informasi apa lagi yang bisa ditemukan di Provinsi Maluku Utara? Pastikan Anda tidak kemana-mana ya sahabat, karena saya akan segera kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya. Hanya di Ragam Indonesia.